pas malam-malam, anak dulu memang jarang sekali di rumah. Kalau malam keluar main, jetungan paling seneng terutama. Itu ada rumah kosong gitu kan. Ada rumah kosong, beberapa orang tuh umpetan di situ gitu kan. Biasa kan, biar gak gampang dicari. Umpetan di samping rumah itu sebelahnya ada kayak parit gitu kan. Terus sebelahnya masih ada kayak jalan kecil gitu kan. Mereka gini mepet-mepet tembok gitu kan. Yang umpetan cah loro, cah dua, anak dua gitu kan. Lah kok di sebelahnya tiba-tiba kayak ada Hai pemirsa, kembali lagi di podcast Kamisteri bersama aku, Keisha. Di episode kali ini kita kedatangan Mas Titis lagi dengan cerita horor yang gak kalah seremnya seperti episode kemarin. Nah, kali ini Mas Titis akan menceritakan pengalaman horornya saat berkemah di Gedong Songo. Hai Mas Titis, Halo. apa kabar hari ini? Baik, Mbak Keisha. Mbak apa dek ya? Mbak Keisha, kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Dengan pengalaman horor yang kayaknya banyak banget ya pengalaman hororku ya. Ada berapa tuh Mas? Lebih Lebih kali ya. Kalau pengalaman horor tiap hari pasti ada, cuma ya kadarnya yang beda-beda. Iya. Tuh kan. Nah, ceritanya gimana sih Mas di Gedong Songo itu? Oh, cerita itu cerita zaman kecil sebetulnya ya. Zaman aku SMP. SMP berarti berapa tahun yang lalu ya? Udah lama banget ya. 2003, 2004 mungkin ya. Aku belum lahir. 20, ada yang belum lahir. Belum lahir. Nah, 20 tahun yang lalu mungkin pas kemah gitu kan. Kalau kemah kan biasa ada jurit malam gitu ya. Kita suruh bangun tengah malam, terus disuruh jalan gitu kan. Dulu masih agak kejam-kejam, kemah zaman dulu nggak kayak sekarang mungkin. Kalau sekarang kan mungkin kemah model kayak gitu dianggap perpeloncoan. Kan. Tapi kalau dulu memang ya kita anggapnya itu bukan perpeloncoan, tapi yang latih mental kita biar nggak takut gitu kan. Jadi ceritanya malam-malam seperti biasa kan, kalau jurit malam itu kita suruh bangun jam 1 kira-kira. Dulu itu pas cerita ini berlangsung gitu kan. Jam 1 kita kumpulin di lapangan, udah briefing dan sebagainya dengan instruksi macem-macem gitu kan. Suruh jalan lah. Gedong Songo itu kan ada kompleks candi di atas. Kita kemahnya di bawah. Dulu belum ada taman-taman kayak sekarang. Dulu masih tanah lapang gitu kan. Belum seramai sekarang, belum secantik sekarang tempatnya. Nah, itu kemah di situ, kita suruh jalan ke bawah ke arah perumahan warga. Melipir lewat perumahan. Nah, ceritanya di sini itu ketika masuk ke rumah-rumah warga, bukan masuk rumah-rumah warga, ke jalan perumahan gitu kan ya. Itu kampung gitu. Nah, pada suatu ketika reguku itu lewat, ada pohon gede, pohon apa gitu kurang tahu saya. Pohon pokoknya tinggi. Tak kira itu kakak-kakak senior gitu kan, mau nakut-nakuti gitu kan. Udah, yang sadar pertama aku gitu. Lewat kan biasa malam-malam tuh pandangannya lebih tajam gitu kan ya. Lihat apa-apa itu pasti masuk opo kayak gitu kan. Nah, di atas itu kayak ada putih-putih gitu. Nek karung kok kayaknya enggak gitu kan. Karung ngapain dicendelke di atas gitu kan. Itu bukan karung. Maksudnya ongklang-ongklang gini ya. Nah, ongklang-ongklang gini masuk karung gitu kan. Tapi nggak ada kakinya gitu kan. Ongklang apa ya? Saya berusaha tuh nggak ngeliatin. Tahu istilahnya mungkur. Jadi dia menghadap ke sana, saya dari belakangnya gitu kan. Iya. Tapi ongklang-ongklang gini. Udah saya jalan berusaha untuk enggak takut. Udah dimensi saya waktu itu, wah itu paling kakak tingkat. Tapi ngapain mereka effort banget gitu kan ya, naik pohon ongklang-ongklang di atas, orang samara tiba gitu kan. Nah kayak gitu. Udah jalan, ternyata enggak saya tok yang lihat, teman saya yang mungkin juga lebih peka gitu, perasanya akan hal-hal kayak gitu, itu juga lihat ternyata. Dan setelah tak tanya kan kakak senior,
Mbak apa Mas gitu kan, yang pas apa namanya, kan ada setelah kemah pulang ya biasalah jarak antara senior dan junior tuh udah nggak terlalu ada itu kan, cerita-cerita. Nggak, pas kemah kemarin ada yang naik ke atas pohon itu buat nakut-nakutin, nggak ada gitu, ngopo naik ke pohon, effortment atau kalau bahasanya orang dulu ngoyomen munggah-munggah wait gitu kan, nek tiba malah jadi perkara gitu kan, ternyata bukan mas-mas dan mbak-mbak senior gitu kan, ya mungkin itu gitu kan, tapi saya nganggapnya dulu paling kakak senior yang mau nakut-nakutin gitu ya. kan, ternyata ya kayak gitu memang ada kayak gitunya gitu kan, ya udah. Terus setelah itu ya wis, itu jadi pengalaman yang apa namanya, yang pernah tak alami, ya dibilang menakutkan iya, tapi seru gitu buatku gitu tuh. Tapi pernah ngerasain trauma nggak sih Mas setelah ngelihat hal kayak gitu? Kalau trauma sih enggak, aku mencoba untuk enggak trauma. Ketika kita trauma itu, ketika kita trauma melihat sesuatu hantu misalkan ya, stres jadinya kita. Tiba-tiba mak bedunduk di Boroyopo, stres biasa kita, ya kan, kaget, bocah sering dikageti pasti stres ya kan. Iya. Jadi saya mencoba untuk nggak terlalu trauma gitu kan, tak manajemen sendiri. Wes takut ya takut, cuma nggak tak buat terlalu takut gitu kan. Itu ada gitu, ada, cuma ya wes lah, takut sewajarnya gitu. Tuh pas kemah. Jadi apa namanya, pengalaman lainnya mungkin ini kebanyakan memang apa ya, ketika tak alami masih kecil, pas kecil. Banyak orang-orang yang mengalami memang kejadian kayak gini memang waktu mereka kecil. Kenapa? Ketika mereka besar, mereka lebih bisa berpikir rasional, ya kan? Udah nggak terlalu takut, bisa memanajemen takutnya mereka. Kan pernah dengar sendiri kan, ada anak kecil yang mereka mungkin apa namanya, peka banget akan hal-hal kayak gitu. Saya juga punya anak di rumah. Pernah ya beberapa waktu yang lalu, Bapak, jendela ada apa ya, anakku bilangnya ubu ini tiduran gini. Ubu itu apa? Ubu nggak tahu apa itu kan, apa sugus apa nggak tahu, tapi bilangnya mengkleng gini gitu kan. Waduh apa ya gitu kan. Ya mungkin kalau anak kecil lebih peka kayak gitu. Masalah mereka belum tahu itu apa gitu kan. Kalau kita kan udah di mindset, oh itu hantu, itu demit, itu apa gitu kan. Kita lebih tahu lah ya. Iya, bisa merasional gitu kan. Jadi kalau anak kecil atau kita ketika dulu masih kecil, masih SD, ya dilihatin kayak gitu tuh belum terlalu takut. Pengalaman baru gitu kan. Tapi ketika kita ingat lagi, sebelum kita ketemu hantu dulu gitu kan. Tuh pengalaman pernah lihat kayak gitu pas kemah. Dua pas tempat mbahku dulu. Lihat mbah itu tuyul atau apa nggak tahu. Kayak ya tahu kan tuyul kan? Tahu. Ya kan, kayak pakai celana katok cekak tok gitu kan, nggak pakai baju, gundul gitu kan. Persis kayak gitu. Itu aku tuh jalan sama bapakku dicengklek gitu kan. Mau bahasa orang Jawa dicengklek, digendong gitu. Ke arah barat dulu itu. Udah mau kan pegangan gini sambil lihat-lihat, tong itu pinggir jalan, sebelahnya itu kebun singkong. Tiba-tiba dari arah sana itu nggak ada jalan, pinggirnya itu parit gitu. Cuma dari arah sana seret, kayak bocah gundul pakai celana pendek kayak gitu. Ya persis kayak tuyul gitu. Kalau sekarang nganggapnya tuyul gitu ya, lari gitu, seret gitu. Kalau anak biasa kan mungkin ya larinya nggak secepat itu ya. Itu kayak seset gitu. Jadi langsung kayak mak klebat lari gitu. Ya itu perwujudannya itu gundul, nggak pakai baju, terus larinya cepet banget. Tuh, dua. Yang ketiga, banyak banget ya. Terus yang ketiga itu, tahu gundul perigis nggak? Yang cuma kepala doang itu? Iya, ada yang mungkin bentuknya ada rambutnya, ada yang kalau saya pernah lihat itu gundul pelontos gitu kan, matanya belalak gitu. Tuh malam-malam biasa kan anak zaman dulu. Kalau sekarang kan zaman gadget pada main Mobile Legends dan sebagainya. Sama saya dulu enggak, lari-larian, jetungan gitu kan. Terus itu adalah pas mati lampu, ya, golek perkara kan, mati lampu dolanan yang jobo gitu kan.
udah lari-larian gitu sampai di dekat pohon kelapa gitu, punya tetangga pohon kelapa. Sebelahnya kayak ada kolam kecil tapi udah kering. Nah pas lewat situ druk, oh kelopo tak kira gitu kan. Wah, kita deketin, kita lihat ternyata kayak gitu udah gini nih. Melolok matanya merah gitu. Lari semua gitu. Terus yang terakhir itu pengalaman teman sebetulnya, tapi tak ceritakan sekalian. Ya sama, pas malam-malam, anak dulu memang jarang sekali di rumah. Kalau malam keluar main jetungan paling seneng, terutama itu ada rumah kosong gitu kan. Di rumah kosong beberapa orang tuh umpetan di situ gitu kan, biasa kan, biar gak gampang dicari. Umpetan di samping rumah itu, sebelahnya ada kayak parit gitu kan. Terus sebelahnya masih ada kayak jalan kecil gitu kan. Mereka gini mepet-mepet tembok gitu kan. Yang umpetan cah loro, cah dua, anak dua gitu kan. Lah kok di sebelahnya tiba-tiba kayak ada orang gitu kan. Ternyata setelah melingkuk sini sugus putih gitu. Lari dia, nyemplung parit lari gitu kan. Itu paritnya untuk nggak ada airnya gitu kan. Musim kering biasa itu kan. Lari itu ketemu poci gitu. Itu cerita teman, tapi itu kira-kira pengalaman zaman kecil. Kalau setelah dewasa, setelah SMA, saya relatif nggak terlalu sering menemui hal-hal kayak gitu. Kalau zaman kecil, ketika kita masih kecil, sering banget diliatin kayak gitu. Tapi setelah besar, jarang. Kalau cuma ngerasa toh. Gitu. Ya karena kan waktu kecil lebih sensitif juga. Kita belum tahu itu apa gitu kan. Jadi ya itu tadi, merasionalkan apa yang kita jumpai itu belum bisa. Tapi kalau sudah dewasa, udah besar gini, kita akan ya udah itu hantu, itu demit itu kan. Ya udah, kita bisa merasionalkan itu. Satu lagi, ceritaku banyak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pernah ada yang kesurupan di sini? Enggak. Ada dan nggak mau kesurupan gitu kan? Nggak mau. Kalau saya tuh nggak kesurupan, disurupi gitu kan. Ada teman yang gitu. Ya gitu kan, ya namanya coba-coba dulu. Coba itu malah belum lama, masih zaman aku kuliah, mungkin ya 10 tahunan yang lalu. 10 tahun ya lama ya. Udah lama. 10 tahun yang lalu itu adalah ada teman yang bisa ya dolanan kayak gitulah, dimasuk gitu. Itu rasanya kita tuh tahu ada yang masuk ke badan kita, tapi kita nggak bisa kontrol badan kita. Oh berarti itu gitu, posisi sadar itu? Sadar, kita tuh sadar melek itu sadar, cuma nggak bisa kontrol badan kita gitu. Jadi gitu. Ya kalau dalam ilmu metafisik mungkin itu ya energi kita ditabrakin gitu. Setelah diambil itu badan lemes, yakin capek, kayak habis olahraga gitu, habis lari atau habis badminton, lemes gitu kan, energi kayak dikuras gitu. Jadi ya kayak gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu ada bentuknya, memang energi sebetulnya. Kalau nggak kelihatan bentuknya energi, setelah mereka bertransformasi bisa menjadi sebuah wujud, yaitu tadi mereka bisa berwujud sesuatu gitu kan. Tapi ya sekali lagi, ketika mereka berwujud sesuatu itu pun mereka menggunakan energi mereka cukup besar gitu kan. Jadi kalau mereka ketemu orang itu juga apes, kita kan mereka juga apes gitu. Mungkin itu juga karena pikiran kita yang negatif. Bisa jadi bisa ngelihat kayak gitu. Jadi ketika kita ngalamun mungkin ya udah apapun, kalau kita ngalamun sewu orang yang berkeputusan kemudian ada kasus macam-macam itu kan juga karena kosong. Mereka kemudian tersugesti, pengen ini, udah dilakukan. Iya. Demikian juga ketika kita ngalamun, ketika kita mungkin ngerasa takut, di sekitar kita banyak hantu, banyak apa gitu, termanifestasi, bisa lihat apa. Sebetulnya itu bayangan dari pikiran kita bisa gitu kan. Iya. Halusinasi kita bisa, cuma terus secara pandangan kita bisa tervisualkan gitu. Lebih ke situ sih kalau saya memaknai gitu kan.
Gitu. Gitu Mbak Kesya. Makasih Mas, ceritanya Sama-sama. cukup serem juga Cukup ya, serem juga. banyak juga gitu. Semoga Mbak Kesya juga nggak ngalami, teman-teman juga nggak ngalami ya. Semoga. Iya, tapi kalau ngalami nggak usah takut. Tuh, jadi Berpikir positif aja. stay positif, positive thinking. Takut boleh tapi sewajarnya aja, ya kan? Ya, lebih takut kepada Allah sama orang tua. Iya. Ya, gitu aja. Kasih Mas. Oke, sama-sama. Itu tadi cerita horor dari Mas Titis. Nah, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Pojok RRI Semarang, dan saksikan terus podcast Kamisteri setiap hari Kamis. Jangan lupa ditonton terus. Bye. Ya.